Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Syafira, perwakilan dari kelompok 9, ingin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Fauzan Kulbert Rafiansyah, yang kedua Nabila Tazkiyah, yang ketiga Nur Fitria Rosyana Dewi, dan yang terakhir saya sendiri Rifa Syafira. Berikut kami akan menjelaskan tentang tokoh. Yang pertama ada Plato, yang kedua ada Aristoteles, yang ketiga ada Thales, dan yang keempat ada Marcus Tullius Cicero. Plato, Gramsci pasti sudah tidak asing lagi dengan nama tersebut yang bahkan dikenal sebagai filsuf terkenal sepanjang sejarah. Plato yang hidup sejak 427 sampai 347 sebelum Masehi ini mengemukakan atas pendapatnya bahwa realistis yang paling mendasar atau ide. Beliau percaya bahwa alam yang kita lihat ini bukanlah realistis yang sebenarnya, sehingga terdapat adanya dunia tangkapan indrawi atau dunia nyata dan dunia ide. Untuk memasuki dunia ide, diperlukan adanya tenaga kejiwaan yang besar, dan untuk itu, para manusia harus melakukan banyak hal, termasuk meninggalkan kebiasaan hidupnya dan mengendalikan hawa nafsu. Beliau juga menyatakan bahwa jiwa manusia itu terdiri atas 3 tingkatan, yakni akal budi, rasa atau keinginan, dan nafsu. Akal budi yang mana merupakan bagian tingkatan jiwa tertinggi dapat digunakan untuk melihat ide dan menertibkan tingkat jiwa bagian lain. Aliran Platonisme atau idealisme. Istilah idealisme ini dikemukakan oleh Plato sekitar 2400 tahun yang lalu. Gramsci pasti sudah tahu, bukan, jika Plato memiliki pemikiran bahwa realistis yang paling fundamental dan realistis yang tampak oleh indera manusia adalah ide. Penekanan dalam pandangan ini, idealis alam yang mana bersifat spiritual. Orang-orang yang mengikuti pandangan ini cenderung menghormati kebudayaan dan tradisi, sebab mereka memiliki pandangan bahwa nilai-nilai kehidupan tersebut mempunyai tingkat yang lebih dari sekadar ilmu kelompok individu. Selanjutnya ada aliran Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato yang menuliskan pemikiran gurunya bahwa tujuan hidup ialah mencapai kesenangan hidup. Kesenangan hidup itulah bukan untuk memuaskan nafsu di dunia ini, melainkan untuk pengetahuan yang tetap tentang nilai barang yang hidup. Sebagaimana pendahulunya, yaitu Socrates dan Plato. Aliran filsafat Aristoteles adalah aliran filsafat klasik. Aristoteles mengambil semua pengetahuan objektif bagi bidang kajiannya dan mengupayakan rancangan dan ekspansi ilmu tertentu yang sistematis. Ia secara luas menulis mengenai logika, fisika, sejarah alam, psikologi, politik, etika, dan seni. Thales adalah tokoh filsuf yang berasal dari daerah Miletus Yunani kuno dan diperkirakan telah hidup di antara tahun 524 sampai 548 sebelum Masehi. Beliau ini dianggap sebagai orang pertama yang berupaya mencari jawaban atas pertanyaan tentang asal dari segala benda yang ada di alam semesta ini. Beliau tinggal di setiap pulau dan setiap hari melihat lautan luas sehingga pandangan tersebut dapat muncul. Thales pernah melakukan perjalanan hingga ke negeri Mesir dan menyaksikan bahwa air yang ada di Sungai Nil dimanfaatkan oleh para penduduk, terutama untuk keperluan pertanian. Atas hal itulah beliau berpendapat bahwa asal segala yang ada di dunia ini yaitu ialah air, bahwa yang senantiasa bergerak itu dipandang sebagai atas kehidupan manusia. Pandangan beliau memang benar, adanya bukan, sebab memang manusia tidak dapat hidup tanpa bergantungan pada air. Marcus Tullius Cicero adalah seorang filsuf dan penulis asal Italia yang terkenal di dunia. Dia dikenal sebagai tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang populer pada abad sebelum Masehi. Selain itu, Cicero juga dianggap mengangkat aliran Platonisme dan Epikureanisme. Sepanjang hidupnya, filsuf kelahiran 7 Desember 43 sebelum Masehi ini telah melahirkan karya-karya fenomenal. Beberapa karyanya yang terkenal itu adalah Inferenum, De Legibus, dan masih banyak lagi. Melalui karya-karya tersebut, Cicero telah menyelipkan kata-kata bijak yang inovatif. Kata-kata bijak inovatif yang pertama adalah persahabatan meningkatkan kebahagiaan dan meredakan kesengsaraan dengan cara menggandakan kegembiraan kita dan membalikan kesedihan. Tidak ada tempat yang lebih menyenangkan dari api yang sendiri. Semua rasa sakit itu rasanya parah atau ringan. Jika ringan itu mudah ditahan, jika parah tanpa dilakukan itu akan singkat. Terima kasih.